Para pemirsa kanti-kanti gegalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyai-nyai, datuk-datuk, semoga kita gegalo dalam keadaan sehat. Nah, serial Manasik Haji berbahasa daerah Jambi Kaliko berisi materi itu tentang seputar ziarah dan hikmah ibadah haji. Ayolah kita nganding sesama, kita tengok tayangan yang berikut iko. Pelaksanaan ziarah. Pelaksanaan ziarah selama berada di Tanah Suci Madinah dan juga Mekah, kanti-kanti, konco-konco, sanak saudara gegalo, jemaah haji kok lagi dapat kesempatan untuk berziarah ke sejumlah situs bersejarah. Jadi jemaah kok hendak milihlah pula tempat ziarah sesuai tuntunan yang benar. Ziarah ko nyai-nyai datuk-datuk ikoko dapat kita kerjakan dengan niat beribadah pada Allah dengan melaksanakan solat tahiyatul masjid. Nah, macam yang dikerjakan oleh Nabi gitu, ya. Beberapa tempat ziarah yang ada di kota Madinah dan juga aktivitas yang dianjurkan ko antara lain itu ngerjakan solat arba'in atau solat berjamaah selama 40 waktu dan tidak terputus-putus di Masjid Nabawi, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ngerjakan solat di Masjid Nabawi ko lebih mulia nilainya 1000 kali lipat dibanding solat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Yang kedua, perbanyak ibadah. Perbanyak kita ke berdoa di Raudah ko tadi, tempat di dalam Masjid Nabawi yang letak edu ditandoi tiang-tiang putih. Kelagi ko yang letaknya berada di antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mimbar. Yang ketiga, berziarah ke makam Rasulullah yang terletak dalam Masjid Nabawi dan makam Baqi yang terletak di sebelah timur Masjid Nabawi. Nang keempat itu berziarah dan kita ngerjakan solat di Masjid Quba namanya. Yang kelima berziarah ke Jabal Uhud, dan yang keenam kita berziarah dan kita ngerjakan solat di Masjid Qiblatain namanya. Tempat-tempat ziarah yang ada di kota Mekah. Kalau tadi tempat ziarah yang ada di Madinah, kini ko tempat-tempat berziarah yang ada di kota Mekah. Kita ko dianjurkan untuk melaksanakan tawaf dulu di Ka'bah dan memperbanyak solat, kemudian baca Quran, berdoa, datu zikir, ataupun kita ibadah lain itu di Masjidil Haram. Yang kedua, berziarah ke Gua Hira. Koko tempat mungkin yang kanti-kanti gegalo idam-idam kanian, tempat di mana Rasulullah ikoko menerima wahyu untuk pertama kali. Yang ketiga itu kita berziarah ke Gua Syur namanya. Ikoko tempat di mana Rasulullah bersembunyi ketika hendak berhijrah ke Madinah. Yang keempat kita berziarah ke Jabal Rahmah. Sudah tuh berziarah ke Masjid Jin. Dan berziarah ke tempat mikat, antara lain itu Masjid Tanim kota tadi, Jirona dan Hudaibiyah. Itulah kanti-kanti nyai datuk seputar tempat-tempat ziarah atau tempat-tempat yang nak kita datangi, Hikmah ibadah haji dan umroh. Kanti-kanti haji ko secara bahasa edu juga berarti al-qasdu. Arti edu kanti-kanti ko sadar, sengaja nyela, karena ikoko hikmah terpenting nian dari haji ko
Iyalah kita ko ngajak manusia ko untuk sadar bahwa kita ko berasal dari Allah dan kita ko balik pula kepada Allah lagi ko. Kesadaran balik ko perlu terus diingat karena kehidupan di dunia ko kanti-kanti nyai-nyai datuk-datuk iko ko cenderung muat kita ko manusia ko terlena dan lupa apa asal usul kita ko dan hakikat daripada penciptaan kita ko. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya tu nang berbunyi macam iko. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur iko ko kanti-kanti dak ada imbalan bagi kecuali surga. Jadi dak tiknyan imbalan apapun kalau kitulah sudah ngerjakan haji ko kecuali surga itulah. Pelaksanaan manasik dalam ibadah haji dan umroh ko kanti-kanti juga mengandung beberapa hikmah. Antara lain itu yang pertama, melepas atau maculi pakaian sehari-hari dan kita ko nganti kan itu dengan 2 helai kain ihram. Nah, iko ko menggambarkan keadaan orang yang meninggal dunia. Harus kita paculi gegalo atribut kita ko, baik gelang mengelang, cincin menyincin, pangkat, jabatan kita ko, gegalo lah urusan dunia ko kanti-kanti. Yang kedua ketika kita ko sudah make pakaian ihram ko tadi, kanti-kanti ko dilarang untuk ngerjakan atau melakukan dosa dan juga kemaksiatan baik sesama manusia ataupun juga kepada makhluk yang lain itu semacam binatang tumbuh-tumbuhan. Ikoko merupakan cerminan dari hawa nafsu kita. Yang ketiga bacaan talbiyah yang dibaca pada saat kita ngerjakan haji ataupun umroh ko. Itu tuh merupakan pengakuan kita nyai-nyai datuk-datuk, pengakuan kita yang dak ada berdaya kita ko cuma seorang hamba di hadapan Tuhan ko dan juga merupakan wujud rasa syukur kita seorang hamba ko yang dapat panggilan berhaji ataupun dapat kesempatan melaksanakan umroh. Karena dak ada setiap orang nyai-nyai datuk-datuk iko ko bisa pergi haji ataupun pergi umroh. Yang keempat ibadah sa'i ko mengandung hikmah supaya manusia ko bersikap optimis. Apa optimis tuh nyai datuk-datuk? Optimis ko bersikap yakin dan kita ko punya kemauan untuk kita berusaha dengan tetap berpegang pada kesabaran. Jadi kita harus tetap sabar dan tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan wukuf di Arafah tu kanti-kanti nyai-nyai datuk-datuk, konco-konco gagalo, ikoko merupakan gambaran berkumpul galo-galo seluruh manusia ko di padang mahsyar ko lagi. Tanpa kita ko membedakan bahasa, suku, adat istiadat ko atau juga warna kulit yang berbeda-beda. Misalnya ko putih, ko kuning, ko hitam. Gagalo itu sama nian di hadapan Allah ko. Nang terakhir ko kanti-kanti melontar jumroh. Melontar jumroh ko mengingatkan kita jemaah haji bahwa setan ikoko akan senantiasa berusaha untuk menghalangi manusia untuk melakukan kebaikan. Karena itu manusia ko harus selalu menjalani hidup dengan mentaati perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Baiklah kanti-kanti, nyai-nyai, datuk-datuk, konco-konco gagalo, itulah tadi seputar ziarah dan hikmah ibadah haji. Semoga bermanfaat kanti-kanti, konco-konco, nyai, datuk, gagalonyo. Semoga kita dipanggil untuk menjalankan ibadah haji ataupun umroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.